perkenalkan, nama saya Otto Sudarja dari asal sekolah SMK Negeri Subang. Di sini saya mau bertanya masalah tugas ya, tugas PBL dari kampus UINSA tentang masalah PPG. Di sini saya ada tugas PBL tentang masalah Bu yang akan saya analisa gitu ya. Di antaranya adalah di sini ada rendahnya minat baca ataupun ada anak yang tidak bisa membaca Al-Quran ataupun menulis Al-Quran. Itu apa saja sih faktor-faktornya penyebab anak itu tidak bisa membaca ataupun malas membaca dan menulis Al-Quran? Boleh dipaparkan gitu Bu? Kalau yang saya alami jujur ya, saya juga kan punya putra dan dia itu memang masih kecil sih ya. Tapi seharusnya kalau menurut saya dia itu sudah bisa membaca Al-Quran gitu, karena dia udah kelas 3 SD, tapi kenyataannya belum. Padahal dia itu di sekolah belajar Al-Qurannya itu dengan metode wafa yang begitu mudahnya, karena metode wafa itu mengajarkan membaca Al-Qurannya itu dengan gambar, misalnya ma itu ya. ma sama mata dulu, jadi mata, gambar mata gitu. Iya. Sebenarnya sudah metodenya sudah tepat, tapi di rumah ya di rumah dia kurang terbimbing oleh kami. Jadi akhirnya karena di sekolah mungkin terbatas ya, belajarnya hanya sejam 2 jam, jadinya harusnya lebih banyak di rumah, tapi di rumah memang kurang bimbingan orang tua. Saya akui seperti itu ya, kurang bimbingan orang tua. Yang kedua, orang tua pun tidak menitipkan si anak ke tempat pembelajaran itu ya. Belajar membaca Al-Quran itu. Jadi selain orang tuanya kurang membimbing, juga tidak dititipkan gitu, tidak disuruh belajar mengaji, karena saya pikir belajar mengaji di luar sekolah itu harus sama metodenya dengan di sekolah, dan ketika itu saya belum menemukan tempat bimbingan belajar mengaji yang sama dengan di sekolah, jadinya masih belum bisa baca Al-Quran. Tapi alhamdulillah itu sekarang sudah menemukan dan dia sudah dititipkan, didaftarkan di tempat belajar membaca Al-Quran. Jadi mau tidak mau dia belajar gitu, bisa sekarang gitu. Jadi penyebabnya sih kalau anak itu dari faktor orang tua ya. Dalam artian maksudnya Bu ya, si anak itu tidak ada tempat ngaji di lingkungannya mungkin. Ya tidak ada. Jadi kita harus pergi ke tempat kalau kita pengen bisa ngaji. Ya, kalau malam kan diajarinnya hanya sebentar, langsung dia ngantuk gitu ya alasannya gitu. Akhirnya dia sedikit perkembangannya gitu dalam hal membaca Al-Quran, apalagi menulis Al-Quran ya Quran. Jadi benar-benar harus intens di rumah gitu menurut saya. Terus apalagi Bu penyebabnya diantaranya Bu, selain tadi kan ya bimbingan orang tua yang kurang memadai, terus tempat ngaji lingkungannya tidak mendukung gitu ya, terus apalagi Bu? Mungkin memang dari anaknya sendiri ya. Oh, dari faktor anaknya. Faktor anaknya yang kalau yang saya alami sih, anak saya itu sepertinya agak hiperaktif gitu. Jadi dia nggak bisa duduk diam sih di sana juga di tempat itu juga di tempat belajar mengaji juga. Ketika misalkan dijemputnya terlambat, dia memilih pulang sendiri berjalan gitu. Sedang di tempat belajarnya juga sepertinya sih dia tidak bisa diam, memang gitu anaknya gitu. Jadi agak sulit dari dalam dirinya sendiri itu karena memang tipenya kinestetis gitu. Sedangkan kalau belajar Al-Quran mungkin ya harus di tempat yang mengakomodasi anak itu bisa belajar sambil loncat-loncat mungkin gitu. Karena kalau di rumah juga dia nggak bergerak gitu. Ataupun yang memang bisa pengkondisian daripada guru ngaji ya, mungkin gitu ya. Oke. Mungkin cukup Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas pemaparannya tentang masalah yang ada pada tugas hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan saya ucapkan terima kasih banyak atas pemaparannya tentang penyebab anak-anak sulit membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran.
itu